semua. Kita di sini dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang vaksin HPV yang beranggotakan saya sendiri Lita Mulyani, ada Ferry Agustian, ada Yustiar Maani, dan Jessica Priscilla. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu apa vaksin HPV itu. Jadi, vaksin HPV adalah jenis vaksin yang berfungsi untuk mencegah infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Mulyani. Saya akan menjelaskan tentang vaksin HPV. Yang pertama ada komposisi vaksin HPV. Terdapat dua jenis vaksin HPV yang telah melalui uji klinis dan telah dipasarkan. Yang pertama ada vaksin Cefarik. Vaksin Cefarik ini hanya diberikan pada wanita dan hanya untuk mencegah kanker serviks. Vaksin ini termasuk ke dalam vaksin jenis bivalen HPV 16 atau 18 L1 VLP, vaksin yang diproduksi oleh GlaxoSmithKline Biological, Research Belgium. Pada preparat ini protein L1 dari vaksin HPV diekspresikan oleh rekombinan baculovirus vector dan VLP dari kedua tip. Kemudian dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu vaksin yang sangat merangsang sistem imun. Preparat ini diberikan secara intramuskular dalam 3 kali pemberian, yaitu pada bulan ke-0, ke-1, dan ke-6, masing-masing 0,5 mili. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kegunaan vaksin HPV. Vaksin HPV adalah jenis vaksin yang berfungsi untuk mencegah infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Vaksin HPV umumnya diberikan kepada perempuan sebelum aktif melakukan hubungan seksual. Akan tetapi, vaksin ini juga dapat diberikan kepada laki-laki untuk melindungi pasangannya dari terkena infeksi virus HPV. Hingga saat ini, vaksin HPV diketahui dapat mengurangi resiko infeksi HPV, terutama di organ kelamin. Vaksin ini juga berperan penting dalam menurunkan jumlah kasus dan penyebaran kanker serviks. Sisi infeksi HPV dapat dilihat melalui munculnya kulit pada kulit. Namun seperti telah dikatakan, kulit bisa saja tidak tumbuh dan celakanya infeksi HPV pada kelamin wanita berisiko menimbulkan kanker serviks. Untuk melihat adanya infeksi HPV yang berisiko mengakibatkan kanker serviks, dokter dapat melakukan pemeriksaan. Yang pertama, tes IVA. Prosedur ini dilakukan dengan meneteskan cairan khusus asam asetat pada area kelamin atau genital. Jika mengalami infeksi HPV, warna kulit akan berubah menjadi putih. Yang kedua, Pap smear bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi serviks yang mengarah pada kanker akibat infeksi HPV. Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel sel serviks untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium. Yang ketiga, tes HPV DNA. Tes HPV DNA dilakukan untuk mendeteksi adanya unsur genetik DNA dari virus HPV yang berisiko tinggi menimbulkan kanker serviks. Efek samping dari vaksinasi HPV biasanya sakit kepala, kelelahan, nyeri pada area bekas disuntik, nyeri otot, demam, mual atau muntah, sakit perut, gangguan pencernaan seperti diare, dan reaksi alergi gatal atau pembengkakan. Kali ini saya akan menjelaskan cara pencegahan infeksi HPV. Langkah utama yang dilakukan untuk mencegah infeksi HPV biasanya melakukan vaksinasi HPV. Vaksin tersebut bertujuan untuk mencegah infeksi HPV yang beresiko menimbulkan kanker serviks. Usia yang dianjurkan untuk mendapatkan vaksin HPV adalah di antara 9 hingga 26 tahun. Perempuan berusia di bawah 15 tahun dianjurkan untuk menjalani 2 kali vaksin HPV dengan rentan waktu 6 bulan dari vaksin pertama ke vaksin kedua. Untuk perempuan di atas 15 tahun dianjurkan untuk menjalani 3 kali vaksin HPV dengan jarak waktu dari vaksin pertama ke vaksin kedua adalah 2 bulan dan dari vaksin kedua ke vaksin ketiga adalah 6 bulan. Tidak hanya pada perempuan, pria pun perlu dilakukan vaksin HPV. Untuk
pencegahan penyebaran penyakit HPV. Di samping vaksinasi, pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan secara rutin, tidak menyentuh kutil secara langsung. Jika tidak sengaja menyentuh kutil secara langsung, maka segera lakukan cuci tangan, melakukan hubungan seksual dengan aman, memakai alas kaki jika berada di luar rumah. Kontraindikasi dari vaksin HPV. Biasanya vaksin HPV tidak diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap kandungan vaksin HPV, tidak diberikan kepada wanita hamil, dan tidak diberikan kepada pasien yang mengalami penyakit berat. Akan memberikan etiologi. HPV termasuk golongan pada papavirus yang merupakan virus DNA yang memicu perubahan genetik. Infeksi HPV yang telah dibuktikan dapat menyebabkan lesi pankreas, akuminata, dan kanker. HPV dapat disebabkan oleh virus human papillomavirus tipe 6, 11, 16, 18 yang dapat ditularkan melalui hubungan intim yang dapat menyebabkan penyakit kelamin dan muka serviks. Selanjutnya ada kuratif. Sebagian besar kasus HPV dapat diobati dengan sendirinya. Tapi jika sudah tidak paksa, terutama bagi wanita, harus melakukan tes kembali dalam waktu 1 tahun. Dan untuk menghilangkan kutil, ada pengobatan oleh dokter sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberian obat oles, dan yang kedua adalah pengangkatan kutil. Kesimpulannya adalah HPV termasuk golongan papavirus yang merupakan virus DNA yang bersifat memicu terjadi perubahan genetik. Virus ini juga bersifat epiteliotropik yang dominan menginfeksi kulit dan selaput lendir dengan karakteristik proliferasi epitel pada tempat infeksi. Infeksi virus HPV telah dibuktikan menjadi penyebab lesi prekanker, kondiloma acuminata, dan kanker. Penyakit ini juga dapat diobati. Jika terjadi pada kulit seperti terbentuknya kutil, maka dapat diobati dengan salep yang mengandung asam salisilat ataupun dengan cara pengangkatan atau operasi.